mengirim Allah ilaihi kepadanya, kepada hamba tadi, rajul, kepada laki-laki tadi, malakan seorang malaikat, yukhbiruhu supaya malaikat itu malaikat itu memberi kabar kepada laki-laki tadi, annahu sungguhnya laki-laki tadi ma'atil kal ibadati, beserta ibadah-ibadah itu yang 70 tahun tadi, la yaliku bihi, dia tidak pantas dukhulul jannati, masuk surga. Falamma balaghahu, maka ketika sudah sampai falamma balaghahu, maka ketika malaikat sudah menyampaikan kabar ini kepada laki-laki tadi, qala, maka berkata al-abidu, laki-laki yang ahli ibadah, berkata, nahnu, kami ini, khuliqna, diciptakan lil ibadati, untuk ibadah, fayambaghi, maka sudah sepantasnya, lana, bagi kami, an na'budahu, untuk terus menghamba, beribadah kepada Allah, nyembah Allah. Alamma raja'a, ketika kembali al-malaku, malaikat yang diutus oleh Allah, qala, maka berkatalah malaikat tadi, ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkau a'lamu, lebih mengetahui, bima, qala, dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki ahli ibadah. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, idza huwa, bila mana dia, lam ya'rid, tidak berpaling, an ibadatina, dari beribadah kepada kami, panahnu, maka kami Allah, ma'al karami, dengan kemuliaan, la na'ridu, tidak berpaling, anhu, darinya. Isyhadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ani, sungguhnya aku qad ghafartu, sungguh telah mengampuni, lahu, dia, dosa-dosa dia. Ini apa itu, ada seorang walinya Allah pada zaman dulu dari Bani Israel, sudah beribadah selama 70 tahun, maka Allah ingin memperlihatkan pangkat dia ini kepada para malaikat. Allah kirim satu malaikat untuk memberi laki-laki tadi, kamu itu enggak pantas masuk surga, kata Allah, enggak pantas masuk surga dengan ibadah-ibadah kamu yang 70 tahun tadi, enggak bisa masuk surga itu. Maka akhirnya laki-laki ahli ibadah mengatakan, lah kalau memang aku ini tidak masuk surga, lah mau apa? Wong tanah aku ini diciptakan hanya untuk ibadah, ya ibadah saja. Masuk surga apa enggak masuk surga, tetap ibadah saja. Wong aku ini hanya hamba yang diciptakan untuk beribadah, katanya. Nah, begitu malaikat laporan kepada Allah, nah Allah Maha tahu, maka Allah mengatakan, kalau dia tidak berpaling kepada aku, maka aku pun tidak akan berpaling kepada dia selama-lamanya. Saksikanlah, wahai para malaikatku, dosa-dosa dia semuanya sudah aku ampuni. Ya, dari orang itu sebetulnya hamba ini ya, apapun ya ini, lah apa enggak boleh orang itu mau beribadah terus pengen masuk surga, pengen biar dapat bidadari, ya boleh saja, bukan enggak boleh. Tetapi ini sebetulnya itu kan tidak begitu. Kalau Allah itu Subhanahu wa taala itu memerintahkan, walaupun kamu dibayar atau enggak dibayar, wong itu Tuhanmu yang menciptakan kamu melakukan apa enggak? Dan harus diamalkan. Kalau Allah perintahkan kalian semua ini tak ciptakan semuanya hanya untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semua enggak dibayar apapun, terus ya mengamalkan apa enggak? Ya harus mengamalkan. Tanah kita ini hanya hamba. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Amalnya karena apa? Ya karena diperintah sama yang menciptakan, karena kenalnya sama yang menciptakan. Seperti seseorang itu yang kenal dengan seorang mudah gurunya gitu saja, mudah ini. Nah, seorang murid dikenal dengan gurunya.
Gurunya nggak ngasih imbalan apa-apa. Diperintah langsung berangkat dengan rasa seneng karena merasa dapat merit. Haus, ambilkan air. Nah, tidak dibayar, nggak seweneng keluar itu. Nah, keluar kelas ngambilkan seweneng. Karena wah aku kok dikenal sama guruku, ustadku. Aku kok diperintah disuruh ngambilkan air. Rasa kedekatan murid ini dengan guru ini telah menjadikan satu anugerah yang luar biasa dalam hati dia itu. Seneng gitu. Nah demikian juga orang yang dekat kepada Allah itu begitu. Ketika diperintah untuk sholat, seneng sholat. Karena apa? Ya karena merasa lawang aku loh kok masih diperintah oleh Allah. Adalah. Padahal Tuhan semesta alam. Hati seneng begitu. Enggak memikirkan mau dikasih imbalan atau enggak imbalan, itu enggak dipikirkan masalah itu. Maka ketika si abid ini dikasih tahu, kamu enggak akan dikasih bayar apa-apa loh, enggak akan masuk surga loh ibadah itu. Ya enggak apa-apa loh, karena aku ini hati perintah guru ibadah ya. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau seorang itu beribadah karena pengen surga juga enggak apa-apa. Karena yang ngiming-ngiming surga, janji-janji akan bayar surga itu juga Allah Subhanahu wa taala. Itu juga enggak apa-apa. Tapi sudah saya katakan ini masalahnya masalah rasa hati. Kalau seseorang itu sudah mencintai seseorang, diperintah oleh orang yang mencintai, yang dicintai itu, perintah jungkir balik seperti apapun ya siap saja. Kalau orang mencintai istrinya, maka istrinya minta apa ya dikasih, walaupun istrinya nggak ngasih apa-apa. Kalau orang itu mencintai anaknya minta apa aja juga dikasih. Bahkan kadang-kadang mintanya bentak-bentak sama orang tuanya. Tapi bangga seneng aja. Karena kalau anaknya ketika habis dikasih, anaknya seneng begitu, rasa puas, hati orang tua juga seneng lah. Ini beda, ini hubungan hati antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Demikian juga kadang-kadang anak itu yang banyak, mereka semua berebut kasih sayang orang tuanya. Maka siapa yang disuruh sama orang tuanya langsung berangkat dengan cepat. Karena apa? Dengan berebut mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Walaupun nggak dibayar sama orang tuanya, nggak dibayar apa-apa, tapi kedekatan hati dengan orang tua itu yang dia cari. Demikian juga orang-orang yang pencari kedekatan dengan Allah itu begitu, mengamalkan amalan itu merasakan itu seneng begitu. Karena apa? Karena dapat meridhokan Allah, bukan karena minta yang lain, tidak. Karena dapat meridhokan Allah ini antar hubungan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, dan ini enggak bisa dibuat-buat. Ini rasa hati enggak bisa dibuat-buat. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu, hitung-hitunglah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung. Hitung sendiri sebelum kalian nanti dihitung. Hari ini aku berbuat buruk ini, hari ini aku berbuat baik ini, hari ini berbuat buruk ini, terus kamu hitung terus, baikmu sama burukmu itu baik banyak mana, nanti kamu hitung terus sampai nanti kamu bisa mempertimbangkan baikmu lebih banyak daripada keburukanmu pada hari ini. Ada loh zaman dulu itu, ada seorang waliullah yang dia ini memang amalnya begitu. Amalannya itu muhasabah diri, dihitung setiap hari itu. Hari ini diusahakan selalu kebaikan lebih banyak daripada keburukan terus. Begitu sampai dimimpikan, ketika beliau wafat, sampai dimimpikan oleh seseorang, maka dikatakan ketika sudah dihisab itu, mau dihisab,
Lah saya sudah ngisap diri saya sendiri, kelihatannya kebaikan saya lebih baik daripada keburukan saya. Oh ya udah harus masuk surga katanya. Ini alam mimpi, dalam alam mimpi. Hisabnya itu begini, yang lebih mudah lagi. Mereka diem dirasakan hari ini, oh itu hari itu saya berbuat buruk itu, maka langsung astagfirullah, dihitung astagfirullah, tobat. Dilihat, itu ada buruk lagi hari ini, astagfirullah. Itu semua keburukannya diistighfari. Nanti kalau ingat kebaikan pada hari itu semua kebaikannya disyukuri. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, terus begitu. Nah, akhirnya apa? Keburukannya karena diistighfari akhir hilang, dan kebaiknya karena disyukuri malah tambah-tambah. Ini ada para ulama ahli zikir itu begitu caranya. Wazinu dan timbanglah a'malakum, amalan-amalan kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Waqala dan berkata Ali radhiyallahu taala anhu, man barang siapa dhanna yang mengira, anna sungguhnya dia bidunil jahri dengan tanpa dapat, itu loh, berkhayal itu loh. Man barang siapa dhanna yang mengira, annahu sesungguhnya dia bibadil jahdi, dengan mengerahkan kepayah-payahan dalam amal, ya silu dia akan sampai dengan amalan dia itu, bahwa maka dia mustaghnin, orang yang enggak butuh rahmatnya Allah, ya akhirnya enggak dapat juga. Nah, akhirnya bagaimana akhirnya? Ya kamu tetap beramal, berpayah-payah, tetapi jangan sampai kamu meyakini bahwa dengan amalan itu kamu akan mendapatkan rahmat Allah, kan? Tapi justru karena kemurahan Allah lah yang kamu dengan amalan itu meminta kemurahan Allah, sehingga Allah ngasih rahmat kepada kamu. Kalau amalanmu ini nggak bisa akan mendapatkan surga, itu nggak bisa. Yang bisa mendapatkan surga itu hanya yang memasukkan surga kamu hanyalah kemurahan Allah, rahmatnya Allah. Waqala dan berfirman Al-Hasan Al-Basri rahimallahu, waqala dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, talabul jannati, mencari dunia bila amalan tanpa amal, dzambun adalah dosa, minal dzunubi dari dosa-dosa, karena dia meninggalkan perintah Allah, ya dosa. Waqala dan berkata Al-Hasan Al-Basri, alamatul haqiqati, alamatnya hakikat, hakikatnya amal, tarkul mulahadil amal, meninggal melirik amalan, la tarkul amal, tidak meninggalkan amal. Di hakikatnya orang itu di dalam amal yang ikhlas itu tidak melihat amalan, tapi tidak meninggalkan amal, tapi tidak melihat amalan. Amalanku ini tidak ada apa-apanya. Amalanku ini tidak dapat untuk membeli surga. Tetapi aku beramal ini apa? Ini karena perintah Allah, terus untuk amal, akhirnya kita amal, akhirnya Allah ridha kepada kita. Kita dicegah oleh Allah untuk tidak boleh mengamalkan yang ini, dan kita menjaga diri dari mengamalkan yang itu. Ya Allah Subhanahu wa taala ridha, akhirnya kita dicintai oleh Allah. Nah, begitu maksudnya itu. Dengan begitu rahmatnya Allah akan dicucurkan pada kita. Bukan sebab amal kita masuk surga, tapi sebab rahmatnya Allah. Maka itu jadi bukan karena kerja gitu loh. Itu seumpamanya diumpamakan kayak begini loh. Diumpamakan kayak orang air itu hanya memuaskan atau meridhokan
orang tuamu atau memberikan orang yang mengasih rumah tadi. Ketika orangnya sudah ridho, senang sama kamu, udah kamu pak ini semua rumah ini. Nah, kemudian ada orang juga, orang tua mamanya itu, ini aku belikan apa begitu di toko ini, belikan gula ini. Ketika dia belikan gula dengan baik, kemudian dilihat anak ini kok baik nih, ini motor itu kamu untuk kamu aja. Nah, apakah ini amalan membelikan gula ini bisa untuk membeli motor? Tidak. Demikian juga amalan-amalan kita tidak akan bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tetapi kalau kita menunjukkan amalan yang ikhlas karena Allah, betul-betul karena Allah, maka Allah akan senang sama kita, dicintai oleh Allah, kemudian kita akan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-akai, seorang yang pintar, orang dana yang menundukkan nafsahu dirinya, wa amila, dan dia amal 5 untuk perkara ba'dal maut, setelah mati. Wal ahmaq, orang yang bodoh, man adalah orang ittaba'a, yang mengikuti hawahu, kesenangan dirinya, wa tamanna, dan dia berkhayal Allah, atas Allah Ta'ala, al-amaniyah, khayalan-khayalan yang dia tidak akan dapatkan. Enggak pernah amal, tetapi mengkhayalkan khayalan-khayalan, kepinginan-kepinginan kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس من لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس من لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا